Ini adalah salah satu momen kemunculan mantan Kepala BGN Nanik S. Deyang ke publik terakhir kalinya saat ia mendatangi gedung KPK Jakarta pada 7 Juli 2026. Saat itu, Nanik bersama dengan pimpinan BGN lainnya melakukan audiensi dengan KPK terkait pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kehadiran ex-kepala BGN Nanik juga sempat jadi sorotan saat menolak berbicara dan menghindari kejaran wartawan seusai ia menghadiri rapat kerja tertutup bersama Komisi 9 DPR RI pada 15 Juni 2026 lalu. Rapat perdana tersebut membahas tentang anggaran lembaga. Mundurnya Nanik S. Deyang dari Kepala BGN masih meninggalkan sejumlah persoalan yang jadi sorotan. Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 9 DPR RI pada Kamis lalu menyoroti tidak transparannya kepemilikan SPPG. Saya berharap kita tidak terjebak pada isu dapur harus higienis, penyerapan UMKM lokal harus sekian dan lain-lain. Bapak, Ibu, ini soal kausalitas. The main problem is who is running this program. Siapa pemilik SPPG-nya? Sepanjang SPPG-nya masih dimiliki oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan, saya sangat tidak yakin bahwa kemudian dapurnya akan dikelola dengan baik. Dan itu kalau terus terjadi, maka sampai 2029 kita akan mendiskusikan masalah yang sama. Melelahkan sekali. Pasca mundurnya Nanik, pemerintah mengatakan Badan Gizi Nasional akan langsung berbenah. Selain mengangkat Sudaryono sebagai pengganti Nanik, perombakan struktural besar-besaran di pucuk pimpinan dan jajaran eselon 1 juga dilakukan. Para pejabat baru ditarik langsung dari lintas instansi penegak hukum dan juga keuangan seperti BPKP, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kemenkes, dan juga Kemendikbud. Setelah mengundurkan diri dari Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang tetap akan dilibatkan di BGN. Mensesnek bilang, Nanik akan jadi Ketua Dewan Pengawas BGN. Alasannya, pengalaman Nanik dinilai masih dibutuhkan untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Memang di dalam desain keorganisasian di BGN itu ada yang disebut Dewan Pengawas, dan oleh karena pengalaman beliau yang sebelum menjabat sebagai Kepala BGN, beliau sempat menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, kemudian tanggal 8 Juni kemarin beliau ditunjuk menjadi Kepala BGN, ya, tentu saja dengan pengalamannya Bapak Presiden merasa Ibu Nanik masih bisa untuk memberikan kontribusi yang optimal, tentu dengan peran yang berbeda. Kepala BGN baru nantinya dituntut mampu mengatasi sejumlah persoalan tata kelola MBG. Apalagi program andalan Presiden Prabowo ini sempat diterpa kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang menyeret sejumlah petingginya. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Mbak Isna, itu disebutkan bahwa Kepala BGN baru dituntut untuk membenahi BGN. Anda tetap tidak yakin akan ada perubahan yang maksimal? Tidak ada perubahan yang maksimal, itu tetap yang menjadi keyakinan kami ya. Yang pertama adalah yang menjadi masalah itu bahkan anggaran pun belum jelas saat ini, masih dikaji. Terus juga SPPG masih disisir, terus penerima manfaatnya belum jelas. Bahkan ada SPPG yang memiliki banyak konflik kepentingan begitu. Itu belum settle, tapi MBG terus digenjot, terus dilakukan, anggaran terus terserap seperti itu. Dan Pak Sudaryono ini memiliki latar belakang di mana bisnis, media, dan kedekatan politiknya sangat erat ya. Jadi kami meragukan bagaimana beliau bisa independen untuk menjalankan MBG ini begitu. Jadi masyarakat sipil tetap akan fokus bahwa kita harus stop MBG, kita perlu bubarkan BGN dan SPPG karena BGN ini adalah lembaga baru yang terlalu mahal. Jadi program pemenuhan gizi harusnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tanpa menghamburkan anggaran seperti saat ini. Jadi apa yang Anda baca dari perombakan pejabat? Ada 5 pejabat baru dilantik, kemudian mundur Kepala BGN Nanik digantikan oleh Sudaryono. Apa yang Anda baca?
Pola yang kami lihat adalah ini seperti janji ketika mau audit dan evaluasi saat libur sekolah. Jadi untuk men-tone down kritik publik yang saat ini sedang pada puncaknya. Karena ketika Bapak bilang Bu Nanik baru 45 hari, kita tidak bisa melihat seperti itu, tidak bisa fragmented. Kita sudah 1,5 tahun lebih melihat MBG menghamburkan anggaran programnya carut-marut. Jadi masyarakat itu sudah capek, sudah lelah, bahkan kami menyayangkan anggaran pendidikan juga digunakan untuk MBG ini, begitu. Hanya sebagai tool down katanya Bang Samad. Enggak, jadi menurut saya justru BGN ini, MBG sekarang menjadi faktor penggerak ekonomi di desa-desa, Mbak Isnawati. Kemudian telah membuka lapangan kerja yang cukup signifikan. Signifikan berapa Bang Samad? Mungkin dikasih tahu datanya. Dampak ekonominya berapa? Datanya 27.000 SPPG dikali 47 orang tiap SPPG di luar kepala SPPG, di luar ahli gizi dan akuntan. Jadi itu lapangan kerja yang nyata dan real yang tercipta. Bagaimana mungkin kita menjalankan program ini yang sudah diterima manfaatnya, dirasakan manfaatnya secara baik untuk keperluan gizi maupun untuk lapangan kerja dan ekosistem supply chain-nya sudah mulai terbentuk, Mbak Ilona. Supply chain-nya itu terbentuk maksudnya gini, masyarakat lokal sudah mulai membuat bioflok untuk menyuplai ikan, menyuplai sayuran, dan seterusnya ke SPPG itu. Jadi ekosistemnya sudah terbentuk. Saya ingin mengundang Mbak Isna jalan-jalan ke SPPG misalnya di daerah-daerah terpencil, misalnya Cianjur bagian selatan. Ya kan, yang kira-kira kalau naik mobil 9 sampai 12 jam dari Jakarta, melewati 2 sampai 3 gunung. Nah, supaya bisa melihat, merefleksikan apa yang terjadi di desa-desa terhadap program ini. Yang berikutnya, betul, ada masalah korupsi, ada masalah tata kelola, ada masalah kualitas yang harus terus dijaga. Ini tanggung jawab BGN di bawah pimpinan yang baru untuk membuktikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Baik, nah, anggaran untuk tahun ini sudah clear, sudah disiapkan karena sudah ada di dalam APBN, Mbak Ilona. Yang dibahas itu adalah anggaran 2027. Masukan dari masyarakat sipil sangat penting. Tuntutan teman-teman itu sangat penting. Dan itulah menjadi suara yang harus didengar oleh pemerintah. Kami setuju itu, Mbak. Oke, baik. Mbak Isna, tadi disampaikan ekosistemnya sudah terbentuk. Ada dampak ekonominya juga. Jadi saya tidak langsung, ini Pak Bang Samad mau bilang bahwa tidak mungkin membubarkan BGN seperti yang Anda tuntut barusan. Oke, jadi kalau kita lihat ya Mbak ya, ketika Bapak mengatakan bahwa menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya, koalisi masyarakat sipil juga kami melakukan riset ya begitu. Kalau ada korelasi antara ekspansi SPPG dengan harga pangan lokal begitu. Ketika SPPG semakin diekspansi, harga pangan lokal akan korelasinya akan semakin naik begitu. Dan untuk 1,19 juta ya pekerja di relawan SPPG seperti itu, Bapak juga tidak boleh menutup mata bahwa banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Dari kalkulasinya ada sekitar 1,9 juta dari toko makanan atau warung-warung sekitar di bidang makanan dan minuman ya, toko kelontong kecil seperti itu yang harus bersaing dengan MBG seperti ini. Kita tidak boleh menafikan ke bagaimana mereka sulit untuk berjuang juga seperti itu Bapak. Bang Samad mungkin bisa direspon? Menarik. Itu yang disampaikan Mbak Isna itu terjadi di 3 bulan, 6 bulan pertama MBG tahun lalu. Berarti sekarang udah nggak ada masalah, Bang? Sekarang toko-toko lokal, pedagang lokal justru mereka menjadi penggerak supplier untuk masuk di SPPG. Ini udah berbeda. Coba turun lagi deh, berbeda. Keadaannya sudah berbeda, termasuk yang mengelola kantin-kantin sekolah juga sudah terlibat. Oke, sebentar Bang Samad, saya coba ke Mbak Isna. Mbak Isna, Anda punya data apa yang tadi untuk mengonfirmasi bahwa UMKM maupun IKM itu terdampak buruk dari proyek MBG? Kami menggunakan data dari BPS juga ya Mbak ya. Kami melakukan kalkulasi itu, bahkan kami mengkoleksi harga pangan tingkat lokal seperti itu dan mengkurasi data SPPG dan kami merunning beberapa model ekonometrik di situ untuk mendapatkan hasil itu. Jadi ini sangat robust dan bisa dicek atau direplikasi oleh orang yang lainnya. Dan ketika Bapak mengatakan saya kurang turun ke lapangan seperti itu, kita tidak boleh melihat hanya sporadis seperti itu karena kita harus melihat dari kacamata yang besar dengan anggaran sebesar itu, beneficiary sebanyak itu Bapak, kita juga harus melihat bahwa
ketika tadi disebut bioflok, tapi kita lihat banyak sekali makanan yang menjadi sampah, potensi kerugiannya mencapai 1,27 triliun per minggu, begitu. Karena makanannya tidak hygiene, bergizi, dan Jadi juga Mbak Ilona, rasanya apa tidak yang sesuai. disampaikan ini adalah sebetulnya framing yang tidak memiliki dasar. Jadi sayang sekali kalau intelektual kita, intelektual muda ini membangun framing triliunan setiap hari jadi sampah. Aduh, sedih sekali. Saya jujur aja di Provinsi Bangka Belitung saya turun, di Provinsi Kalimantan Tengah saya turun, di Provinsi Kepulauan Riau saya turun, yang pulau-pulau, di Provinsi Jawa Timur saya turun, di Provinsi Jawa Tengah saya turun, di Jawa Barat apalagi Mbak Ilona. Saya memang di tahun lalu banyak yang belum terintegrasi, tetapi sekarang pengolahan limbah sampah dari SPPG juga sudah mulai berjalan, Mbak Ilona. Jadi untuk dijadikan kompos supaya kebutuhan masyarakat lokal itu bisa terpenuhi. Ini sampah murni ya, bukan kelebihan Bang Samad, makanan jadi yang kalau tadi. saya pertegas lagi, pemilihan atau pergantian dari kepala BGN, kemudian pelantikan 5 pimpinan baru murni untuk perbaikan BGN ya? Ya, ini komitmen pemerintah untuk terus memenuhi harapan publik, Mbak Ilona. Baik, terima kasih Bang Samad, terima kasih Mbak Isna telah bergabung di Kompas Petang. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Kami punya diskusi lain untuk Anda, tapi usai jeda. Presiden Prabowo Subianto sudah menaikkan keputusan Presiden tadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana